Saudara pendengar, apa kabar Anda? Harap saudara semua dalam keadaan baik ya, sehat tentunya, dan penuh sukacita. Oke saudara pendengar, bersama saya Pendeta Sulmanik dengan program Firman hari ini akan menemani Anda dengan pembahasan tokoh Daud. Selamat mendengarkan. Saudara, ada sebuah deskripsi mengenai tokoh Alkitab Raja Daud yang terus ada di kepala saya ya selama beberapa tahun. Mungkin secara hurfiah, sebagai orang percaya saya telah memikirkannya berpuluh-puluh tahun tentang frasa ini. Deskripsi tentang Raja Daud dan arti tepatnya. Saya mengacu pada sebuah deskripsi tentang yang berasal dari khotbah Rasul Paulus yang dikhotbahkan di kitab Kisah Para Rasul. Ya, di kitab Kisah Para Rasul pasal 13 berada di tengah dari sebuah khotbah yang mencatat ulang sejarah umat Israel. Dan ketika ia sedang mencatat mundur kerajaan itu, Rasul Paulus berkata di ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Frasa seorang yang berkenan di hatiku itu agak samar loh, agak misterius bagi saya ya. Hal itu juga amat menggoda bagi saya, sesuatu yang saya ingin wujudkan pada diri saya ingin menjadi seperti itu. Faktanya mungkin jika Anda sedang mendengarkan siaran ini ya, Anda memikirkan itu juga. Ya, saya ingin menjadi seorang yang berkenan kepada Allah. Apa sesungguhnya arti kalimat tersebut? Berkenan di hati Allah. Saya pikir ini artinya adalah mencari apa yang menyenangkan Allah. Bahwa Tuhan amat disenangkan oleh Anda. Bahwa ia bahagia mempunyai Anda sebagai anaknya. Bahwa Tuhan memandang Anda dengan disposisi tersenyum dan paling disukakan dengan hidup Anda. Baiklah saudara, bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana caranya Anda bisa menjadi seorang yang menyenangkan hati Allah? Ini dia. Apa yang dibutuhkan agar seseorang bisa menjadi orang yang berkenan di hati Allah? Di mana Allah merasa baik memiliki Anda sebagai anaknya? Dalam melihat kehidupan Daud, di permukaan ada hal-hal yang awalnya nampak benar-benar mengerikan. Kilas pandang pertama Daud nampaknya begitu indah. Misalnya, ia adalah seorang gembala muda yang membuat lagu bagi Allah dan ia mempunyai semangat yang luar biasa bagi Allah. Jika ada satu kata yang bisa menangkap apa artinya menjadi seorang yang berkenan di hati Allah, saya pikir saya harus mengatakan bahwa kata itu adalah bersemangat, mempunyai intensitas dan fokus serta keinginan bagi Allah. Itu muncul dalam begitu banyak cara yang berbeda, saudara. Daud sebagai seorang anak laki-laki muda membuat lagu-lagu dan nampaknya Daud menggunakan musik sepanjang hidupnya untuk memuji dan menghormati Tuhan. Ia tidak pernah malu menyajikan atau menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Ia selalu senang memuliakan Allah dengan penyembahan, dan ini terus berlangsung bahkan sampai dalam kerajaannya Israel. Ia menulis banyak mazmur yang berbeda yang dikaitkan dengannya dalam kitab Mazmur. Satu contoh tentang keyakinan dalam Allah luar biasa yang ia tunjukkan bisa kita temukan di Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, Anda bisa melihat keyakinan dan kekuatan seperti itu. Suatu semangat yang luar biasa yang keluar dari dalam diri Daud ketika ia menggembalakan domba. Ia berbicara mengenai mengejar dan menghajar beruang dan singa dan melindungi dombanya. Ia tahu bahwa Allah akan melindunginya, dan ini sungguh muncul dalam salah satu kisah terbesar mengenai Raja Daud di PL ya, ketika ia berhadapan dengan Goliat. Ini adalah raksasa Filistin. Siapapun takut menghadapinya, tetapi Daud dengan penuh kepercayaan dan menyala-nyala bagi Allah mengambil ketapelnya atau umbannya, dan seperti itu ia telah mengalahkan singa dan beruang.
Ia juga mengalahkan manusia raksasa ini. Ia berhasil menjatuhkannya dan membunuh, memancung kepalanya. Itu musuh Allah. Semangat menyala-nyala yang keluar dari Daud ini. Intensitas iman bagi Allah ini merupakan suatu hal yang amat indah. Saat kita melihat orang dengan suatu sukacita dan kegairahan bagi Allah, itu menular. Itu menolong mengangkat dan menolong mendukung iman kita. Namun ketika Anda melihat sisi kehidupan Daud yang lainnya, saudara, Anda kembali berpikir, bagaimana mungkin orang ini yang melakukan dosa yang mengerikan bisa menjadi seorang yang menyukakan hati Tuhan? Maksud saya, setidaknya Anda memikirkan apa yang telah Daud perbuat. Oke, ya, ia memimpin Israel sebagai seorang raja. Ya, ia mengalahkan Goliat, musuh terbesar tentara Israel. Namun kemudian lihatlah dosa-dosa yang telah ia lakukan. Daud mulai jatuh dalam hawa nafsu dan ia membangun sebuah bagi dirinya ya sendiri dengan banyak wanita, dan ia mengumpulkan kekayaan dan kuasa yang amat besar, dan ia merupakan hal-hal yang terlarang bagi raja Israel. Dan kemudian dosa-dosanya yang makin buruk tidak diragukan lagi. Yang paling terkenal adalah ketika Daud berzina dengan istri Uria, dan karena takut ketahuan, yang berakhir dengan rencana mengambil istri Uria, dan Daud menyuruh agar Uria ditempatkan di garis paling depan dan medan pertempuran, dan Uria terbunuh. Jadi Daud secara literal ya adalah seorang pembunuh dengan merencanakan kematian Uria. Kita memikirkan hal ini dan berkata, tunggu sebentar, tunggu dulu ya. Bagaimana bisa Daud menjadi seorang yang berkenan kepada Allah ketika ia melakukan hal-hal mengerikan seperti itu? Ya, ini menarik loh saudara. Ini yang mengganggu pikiran saya. Bagaimana bisa Daud menjadi begitu disukai di mata Allah, namun juga menjadi seorang pendosa? Saya yakin jawaban atas hal tersebut terletak dalam fakta bahwa kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita tidak menghalangi kita dari menyukakan hati Allah. Wow, luar biasa. Sekarang jika kita menyesali dosa-dosa kita, kita tidak terlarang dari karunia Allah. Kita tidak dijauhkan dari belas kasihan Allah dan mempunyai hubungan yang baik dengannya karena karunia Allah itu. Kita tidak dijauhkan dari belas kasihan Allah dan memiliki hubungan yang baik dengannya karena kesalahan-kesalahan, bahkan kadang kesalahan besar yang telah kita buat dalam hidup kita. Daud sama sekali bukan orang yang sempurna, namun ia memiliki api, ya, semangat. Ia punya kerinduan akan Allah, dan inilah yang paling penting yang kita lihat tentang Daud. Itu intinya saudara, kerinduan akan Allah. Tidak diragukan lagi begitu Daud mulai mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan, ia mulai arogan. Saya melihat salah satu bagian Alkitab yang membuat saya merasa ngeri ketika memikirkan Daud yang semakin terlalu percaya diri. Dalam banyak mazmurnya ia berbicara tentang Allah dan bergantung pada Allah. Tetapi di 2 Samuel pasal 22, Daud terdengar seperti ia puas diri. Di ayat 21, Daud mengatakan ini, setelah mengalahkan Goliat, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perlihatkan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Saya sedikit merasa dingin, merinding ketakutan dan berpikir, Daud, kamu kebablasan loh. Sekarang kamu mulai memuji diri sendiri dan menepuk diri sendiri dan mengatakan betapa baiknya yang telah engkau kerjakan. Ini hanyalah soal waktu di mana arogansi mulai menyerap kita dan kebanggaan kita mulai tumbuh keluar dari proporsi dan kita akhirnya jatuh. Sesungguhnya Daud memang jatuh loh.
Namun ada satu lagi pelajaran mengenai semangat dan mengenai menjadi seorang yang berkenan serta menyukakan hati Allah yang kita bisa belajar dari Daud ini. Daud juga amat bersemangat dalam pertobatan. Ia telah berlaku tidak adil ketika Nabi Nathan datang dan menegurnya. Daud tidak hanya mengakui kalau ia telah melakukan kesalahan. Daud menangis terseduh-seduh, penuh penyesalan, dan ia berpuasa serta memohon kepada Allah. Ia meratap dan mengenakan kain karung serta menaruh abu. Ia menyadari seluruh hidupnya dipertaruhkan. Ia berada di bawah kalimat kematian dari Allah atas apa yang telah diperbuatnya. Daud harus benar-benar membersihkan dirinya dari dosa. Ia harus dibentuk ulang dan ia mendedikasikan dirinya untuk tujuan tersebut. Saudara, Mazmur 51, kadang perhatikan ini dan lihatlah intensitas dan semangat yang terlibat dalam penyesalan Daud atas dosanya. Permohonan Daud kepada Allah untuk memulihkannya. Saya yakin inilah yang Allah cari dari kita, saudara. Juga kita berkenan dengan relasi dengan Yesus. Kita mau datang kepada Allah walaupun kita berdosa. Kita perlu bertobat secara menyeluruh. Amatlah menarik bahwa Paulus di Galatia pasal 4 berkata, adalah baik bersemangat memberikan tujuan itu. Saya mohon Anda berkomitmen pada diri sendiri untuk bersemangat bagi Allah, menjadi seorang yang antusias, seorang pribadi yang total, berkomitmen kepada Yesus, berkobar-kobar bagi Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Di setiap rencanamu, Kau tujukan masa depan, penuh harapan. Di setiap perbuatanmu, Kau bawaku menuju hidup berkelimpahan. Di setiap rencanamu, Kau tujukan masa depan, penuh harapan. Di setiap perbuatanmu, Kau bawaku menuju hidup berkelimpahan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan yang memberikanku kemenangan. Pada akhirnya kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan yang memberikanku kemenangan pada akhirnya. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silahkan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386 dengan format nama, spasi, FHI, spasi, asal saudara, spasi, respon saudara. Akhirnya, saya Pendeta Slomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Kau tujukan masa depan, penuh harapan. Di setiap perbuatanmu, Kau bawaku menuju hidup berkelimpahan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan yang memberi
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.